diselamatkan lewat percaya pada Yesus Kristus. Dan Natal itu adalah sesuatu anugerah bagi setiap kita, sesuatu yang sangat penting bagi setiap kita. Tetapi lebih daripada itu, bahwa kita tidak hanya merayakan Natal, tetapi lebih lagi bahwa kita sudah menerima keselamatan itu. Dan hari-hari kita harus senantiasa menghidupi, menjalani keselamatan itu sampai sungguh-sungguh kita diselamatkan. Karena kita sekarang ini sedang menjalani, berproses untuk apa? Untuk menerima keselamatan yang kekal. Karena belum diselamatkan secara kekal ya. Karena keselamatan kekal itu ketika kita panggil Tuhan, kita menerima keselamatan itu. Jadi keselamatan yang kita saat ini nantikan adalah keselamatan yang kekal, yang saat ini dalam perjalanan proses iman setiap kita, sehingga kita senantiasa membawa hidup ini kepada Tuhan. Di dalam Timotius mengatakan, baik atau tidak baik waktunya, kita harus melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan berarti harus khotbah kehidupan kita. Saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang apa yang telah disampaikan Ketua Sinode kemarin di Magelang. Pesan Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, yaitu Ketua Sinode kita, menyampaikan tentang untuk kita selalu apa kemarin Pak? Untuk kita selalu hidup di dalam Yesus. Untuk kita selalu hidup di dalam ibadah. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan dalam dia, ia berbuah banyak. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Jadi yang disampaikan Ketua Sinode kemarin, bahwa setiap kita yang terpenting di dalam kehidupan itu adalah tinggal di dalam Yesus. Tidak menjadi ukuran berapa kali kita sudah Natalan dan berapa kali kita akan Natalan lagi. Tetapi yang terpenting sebagai orang percaya adalah kita hidup di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana supaya kita hidup di dalam Tuhan? Alkitab mengatakan bahwa kita harus berbuah. Kita harus memberi buah. Apa itu buahnya? Coba yang dilihat di dalam Matius pasal yang ke-3 ayat yang ke-8. Matius pasal 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Amin. Jadi buah yang Tuhan mau dari setiap kita adalah pertobatan. Pertobatan atau lahir baru. Hidup sesuai dengan Yesus. Selalu di dalam Yesus, selalu di dalam kebenaran Yesus. Setiap saat kita harus pastikan hidup ini ada di dalam Yesus.
dalam keteladanan yang Tuhan berikan, kepada setiap kita untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Keteladanan hidup. Sebagai orang percaya, kita harus memberi teladan. Dalam kita mengikut Tuhan, jadilah pengikut yang setia. Dalam ketaatan kita, dalam kesetiaan kita, jadilah teladan di dalam semuanya itu. Karena Yesus telah melakukan untuk semuanya itu. Dan Dia berhasil. Demikian juga dalam kehidupan kita, jika kita mau tinggal di dalam Yesus, tinggal di dalam kebenarannya, tidak ada tawar-menawar. Ini yang harus kita lakukan. Sakit ya sakit, berat ya berat. Lakuin firman Tuhan itu nggak gampang. Di dalam Wahyu mengatakan, gulungan kitab dalam mulutku rasanya manis seperti madu, tetapi ketika firman masuk ke dalam hidupku rasanya apa? Pahit. Lakoni firman Tuhan itu nggak gampang. Butuh air mata, butuh pengorbanan. Firman Tuhan itu kalau diomongin enak. Ngomongin firman Tuhan itu enak, saudara. Tapi coba lakukan dalam hidupmu. Air mata yang netes. Mungkin kamu sudah jujur, kamu masih disalahkan. Mau terima enggak? Rasanya mau nangis. Jadi saya tadi malam nangis, saudara. Kenapa? Karena ternyata dana yang kita keluarkan untuk numpuk-numpuk ini yang kurang, kamu itu dituntut sama si Modi harus mengembalikan uang itu. Gimana caranya? Ya kalau separuhnya dari dana, hanya kurang 5 juta. Kita nombokin bayar pindahin listrik, nombokin beli genteng. Kok ada omongan seperti itu? Ini ada dari tindakan itu, bukan bahan cerita, bahan nasihat. Kasih di dalam Kristus itu berbeda dengan kasih yang lain. Kasih di dalam Kristus itu berbicara tentang tindakan. Makanya Tuhan, Rasul Paulus berkata, kamu adalah surat Kristus yang dibaca orang. Dibaca dalam hal apa? Dalam kasihnya, dalam tindakannya. Itulah kasih. Sama seperti Yesus mengasihi dunia dengan cara apa? Ia harus mati, menyerahkan hidupnya. Bukan dengan firman selamatlah dunia ini, walaupun dia sendiri bisa melakukan itu. Tapi Yesus tidak melakukan. Karena itu bukan cara untuk menyatakan kasih kepada dunia, tetapi harus dengan memberi. Makanya di dalam Yohanes pasal 1 Yohanes mengatakan, barang siapa tidak hidup di dalam kasih, ia telah menipu dirinya sendiri. Jadi kita melihat di situ bagaimana kita berproses. Kami ya diproses. Ada istri saya udahlah, banyak pikiran saya tidak hanya mikirin bangunan itu. Saya seorang guru harus menyiapkan materi kepada murid, harus membuat raport, harus membagikan raport, harus ikut pelatihan. Lemah maka kuatlah dagingku. Nah, ini adalah perjuangan. Perjuangan dalam menghidupi firman Tuhan itu
seperti itu. Apa yang kita lakukan kok seolah-olah salah. Kenapa kami harus dituduh seperti itu? Filipi pasal yang kedua ayat 5 kita baca sampai ayat yang ke-9. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 9. Iya. Hendaklah kamu dalam kehidupan bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah menghinakan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Amin. Jadi kita melihat di sini bahwa salah satu cara untuk menghadapi proses yang terjadi adalah merendahkan hati. Merendahkan hati, merendahkan hati. Kamu dituntut bersalah ya udah. Tuhan itu tahu kok. Saya mohon dengan Pak Ronald. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus beribadah pada pagi hari ini. Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami. Tuhan telah hadir memberkati setiap kami, Bapa. Firman-Mu yang telah kami dengar tidak berlalu begitu saja, tapi sungguh Firman-Mu Tuhan membangkitkan semangat para presiden dan wakil presiden, para menteri kabinet. Bahkan kami juga berdoa Tuhan Yesus, segala program-program yang sudah ditetapkan dapat direalisasikan Tuhan, dan membangun bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Para bupati, para gubernur, wali kota, para lurah, RT RW, Tuhan kami berdoa, berikan roh takut akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkati Tuhan pembangunan gereja kami sampai saat ini Tuhan, dalam tahap finishing. Tuhan memberkati biaya dana yang kami perlukan, Tuhan senantiasa mencukupi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati sinode gereja Rehoboth, memberkati Tuhan ketua sinode kami, Pak Hatip Sinarto, demikian juga para pengurus-pengurus yang ada, sekun, bahkan Tuhan Yesus Lembut, Tuhan memberkati pengurus-pengurus wilayah, Tuhan memberkati gembala-gembala sidang, Tuhan memberkati seluruh jemaat-jemaat-Mu dimanapun di Rehoboth, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan hantar, Tuhan tibahkan kami, sehingga kami Tuhan sampai di rumah kami masing-masing dapat melakukan segala aktivitas dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari saudaraku, kita arahkan tangan kita kepada Tuhan. Ulanglah saudaraku dengan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus akan memelihara hati dan pikiran dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa